أهواني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين والشهداء الصالحين ومصنفين المخلصين وإلى جميع مشايخنا خصوصا إلى أبويا أحمد خالد بن رملي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. I'lam, ketahuilah, anna haqqal walidain min a'zamil huquqi ba'da haqqillahi ta'ala. Sesungguhnya haknya orang tua itu adalah hak yang agung, yang besar setelah haknya Allah Ta'ala. Wa hadza, dan hal ini yubayyinu uluwa manzilatihima wa izama sya'nihima fi syariah. Hal ini menjelaskan betapa tingginya kedudukan mereka berdua, ya, dan betapa besarnya posisi mereka dalam syariat. Fabirruhuma laisa khulqan mustahabban faqat bal huwa wajibun muakkadun yataqarrabu bihi al-'abdu ila rabbih. Berbaik kepada mereka berdua, birrul walidain, itu bukan akhlak yang sunnah saja, tetapi kewajiban yang dapat menyebabkan seorang hamba dekat dengan Allah. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu adalah bagian dari taqarrub, berdekatan kepada Allah. Wa qad jaa at-ta'kidu 'ala al-ihsani ilaihima bi ajmali suwarihi min linil qawli wa husnil muamalati wa khafdil janahi lahuma rahmatan wa tawadu'an khususan 'inda kibari sinnihima wa dha'fi quwwatihima haitsu yakunani ahwaja ila sabri war rifqi wal ihtimali. Ya, berbuat penekanan untuk berbuat baik kepada mereka dengan sebaik-baiknya perbuatan, diantaranya adalah berkata dengan perkataan yang baik, yang lemah lembut, wa husnul muamalah, dan bermuamalah dengan cara yang baik, wa khafdil janahi lahuma rahmatan wa tawadu'an, merendahkan diri kepada mereka berdua rahmatan dengan kasih sayang, wa tawaddu'at dengan tawaddu, khususnya ketika inda kibari sinnihima, ketika mereka berdua berusia lanjut, wa du'fi quwwatiha, ketika kekuatannya lemah, sudah lemah, haitsu yakunani ahwaja ila sabri wa rifqi wal ihtimal,
terutama ketika mereka juga membutuhkan kesabaran dan membutuhkan kesetiaan, maka sangat amat diperlukan untuk birrul walidain, berbuat baik kepada mereka berdua, wajib dalam syariat. Wan nahyu an adna kalimati tadajjurin, dan larangan untuk minimal mengucapkan kalimat yang buruk. Itu yu'allimul mu'min, mengajarkan kepada orang mukmin, annal birra yabda'u min sigharit tasarrufat qabla kibariha, bahwa sesungguhnya birrul walidain itu dimulai dengan hal-hal yang kecil hingga hal-hal yang besar. Ngomong kasar aja nggak boleh, apalagi hal-hal yang besar. Makanya kalau dalam usul fikih niku lah enten kias. Jadi hukum Islam itu kan 4 nih yang disepakati nggih, Quran, hadis, ijma, kias. Kias niku analogi. Jadi kias itu termasuk sumber hukum Islam. Kias itu ada macam-macam, diantaranya kias aulawi. Kias aulawi itu bagaimana? Misalkan kalau ditanya, apa hukum memukul orang tua? Dicari dalilnya nggak ada. Di Quran, di hadis nggak ada. Tapi dalilnya pakai kias. Kias itu analogi. Analoginya gimana? Ngomong kasar saja nggak boleh, apalagi memukul. Nah, itu namanya kias. Ya, jadi ngomong hal-hal yang ringan tapi kasar ya, ngomong hal yang paling rendah yaitu ngomong kasar menyakitkan saja tidak boleh, apalagi hal-hal yang besar. Fa kaifa birraf'i fi saut awil isa'a fil fi'li. Lantas bagaimana dengan ngomong tinggi atau berbuat buruk dalam perbuatan? Nah, jadi semakin tidak boleh. Wa fi tadhkiril insan bima tahammalathu ummuhu min masyaqqatil hamli wal wiladah war radha tanbihun lil qalbi hatta yamtali'a syukran wa i'tirafan bil jamil. Adapun diingatkannya manusia, ya kemarin ayatnya adalah hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Seorang ibu itu hamil dalam kondisi lemah di atas lemah. Kok manusia diingatkan dengan hal tersebut? Betapa susahnya hamil, betapa susahnya melahirkan dan menyusui, itu sebagai tanbihun lil qalbi, sebagai peringatan bagi hati, ya, supaya hati ini yamtali'u syukran wa i'tirafan bil jamil, supaya hati ini bersyukur dan menerima dengan baik. Fayuqabila dzalika fit bil wafa wal ihsan mastata'a ila dzalika sabil. Sebab itu kalau sudah bagus hatinya, dia ingat tahu balas budi, maka hendaknya dia membalas dengan kebaikan semampunya. Wa qad ju'ila 'uququhuma min akbaril kaba'ir. Adapun berbuat jelek kepada mereka berdua itu termasuk dosa besar. Mimma yadullu ala anna al-isa'ata ilaihima laysat dhanban yasira. Itu sebagai dalil bahwa berbuat jelek kepada mereka itu adalah bukan dosa yang ringan, bal hiya jurmun 'azimun, tetapi itu adalah dosa atau bencana yang besar, yujiba sakhatallahi, yang menyebabkan murkanya Allah, wa yahrimul 'abda minal barakah wa taufik, sehingga seorang hamba itu kalau berbuat jelek kepada mereka berdua haram mendapatkan barakah, haram mendapatkan taufik, gak berkah oleh baik. Kama anna ridallahi murtabitun biridahuma, sebagaimana tadi dijelaskan kemarin, ridhonya Allah itu terhubung dengan ridhonya kedua orang tua. Faman talaba mardata rabbih, siapa orang yang mencari ridhonya Allah, faljajtahid fi irdaihima fi ghairi ma'siyah, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh mencari keridhaan orang tua, asalkan itu bukan dalam hal maksiat. Lah gimana kalau orang tuanya kok nyuruh maksiat? Ya jangan diikuti. Nah, dalam surah Luqman dikatakan apa?
Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau dua orang tuamu ini nyuruh kamu untuk syirik lah maksiat yang paling besar ya. Maka kata Allah fala tuti'huma, ojo dituruti. Jangan ditaati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap harus berbuat baik. Nah ini kadang kan ada pertanyaan Pak, itu sering ditanya. Bagaimana kalau seorang anak sejak kecil tanda kutip dibuang sama orang tuanya, gak diurus, gak diperhatikan, kemudian diperlakukan jelek. Kemudian setelah besar, orang tuanya sudah tua, orang tuanya butuh. Apakah wajib bagi anak tersebut untuk birrul walidain? Nah, yang kayak gini nih Pak, kalau tanya ke orang, jawabannya macam-macam. Itu sudah saya tes ke mahasiswa itu. Ya apa? Kalau orang tua nggak pernah merhatikan kita, terus dibuang dan sebagainya, terus dia sudah tua, kita sudah sukses, gimana? Wah, jawabannya nggak ngurus. Ada yang bilang kayak gitu, nggak ngurus, nggak diperhatikan kok. Nah itu kalau ngikuti omongannya manusia ya jawabannya macam-macam. Tapi kalau ngikuti Quran jawabannya cuma siji. Jangankan nggak diperhatikan, nyuruh syirik saja loh. Dan ini adalah dosa yang paling besar. Ya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, harus tetap berbuat baik. Jadi orang tua kalau nyuruh hal yang jelek, maksiatnya itu jangan dituruti. Tapi tetap harus berbuat baik. Disuruh korupsi jadi pejabat, ya nggak usah dituruti. Tapi tetap harus berbuat baik. Wal yuksir minad du'a lahuma birrahmati wal maghfirah. Dan hendaknya orang mukmin itu memperbanyak doa untuk mereka berdua supaya mendapatkan rahmat dan mendapatkan ampunan dari Allah. I'tirafan bi fadlihima wa tarbiyatihima lahu fi sigharihi. Sebagaimana pendidikan atau keutamaan yang mereka berikan ketika kita masih dalam kondisi anak kecil. Fal huququl maqsudah guna, hak-hak yang dimaksud di dalam bab ini tasmulu husnal qaul. Pertama, ya, sama orang tua harus berucap dengan ucapan yang baik. Walinal muamalah, harus bermuamalah dengan muamalah yang lemah lembut, yang baik juga. Berhubungan dengan hubungan yang baik. Wat tawadhu'u lahuma, dan harus tawadhu, rendah diri di hadapan mereka berdua. Wasabru ala ahwalihima, dan sabar atas keadaan mereka. Sampun sepuh kadang macam-macam ngomongnya. Ya sabar, namanya orang tua. Wal infaqu 'alaiha indal hajah, dan berinfak ya kepada mereka berdua ketika mereka membutuhkan. Saya kemarin ada di WhatsApp. Ya apa? Ini saya menzakati orang tua. Ya harus orang tuanya itu kok sudah gak kerja dan sebagainya, sudah sepuh. Orang tuanya sudah gak puasa, ya sampean sing bayarkan fidyah. Dan mereka gak ada cara lain. Nah, maka anaknya. Jadi wal infaqu 'alaihima indal hajah, berinfak ya kepada mereka, bahkan kepada mereka boleh ya. Wa atidal qurba, sedekah yang paling diutamakan ya yang ke kerabat dulu. Ini ada orang yang tidak mampu dari kalangan kerabat, yaitu yang didahulukan. Wa du'a alahuma, dan mendoakan mereka berdua. Wa tajannuba kulli ma fihi isaatun au uquq, dan menjauhi setiap hal-hal yang durhaka atau jelek kepada mereka. Liyakunal abdu bidzalika baron bihima muhaqqiqan limardati rabbih fid dunya wal akhirah, agar seorang hamba itu menjadi berbuat baik kepada mereka berdua dan mendapatkan ridho Allah baik di dunia maupun di akhirat. Jadi caranya adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi
مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم أنزل الرحمة والبركة والسكينة المطمئنة والسلام والمغفرة علينا جميعا يا الله على جميع عائلتنا وأسرتنا وأمر معهدنا بجد كثيرا من التلاميذ والتلميذات واجعلهم وأولادنا من أهل العلم وللخير وأهل التقى والاستقامة وأهل القرآن اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين